Kepolisian Polrestabes berhasil ungkap kasus pembunuhan siswi SMP di kuburan Cina, Talangkrikil. Angkutan PT Semen Batu Raja gunakan kendaraan plat di luar OKU. Dampak kemarau, warga di Lubuk Linggau mulai kesulitan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kerja keras Kepolisian Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus pembunuhan siswi SMP yang tewas di areal perkuburan Talangkrikil Minggu lalu. Saat ini polisi telah menangkap 4 terduga pelaku, diantaranya pacar korban dan juga seorang bocil yang masih di bawah umur. Kepolisian dari Polrestabes yang melibatkan petugas Jataras Polda Sumatera Selatan, Polsek Sukarami, dan Polsek Kemuning berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan pelajar kelas 2 SMP AA 14 tahun, warga Lorong Kedondong, Jalan Pipareja, Palembang. Dari informasi yang didapat di lapangan, pada hari Selasa sore kemarin, polisi tampak melakukan rekon dengan mendatangi 2 tempat lokasi kejadian, yakni di areal kremasi pembakaran jasad umat Tionghoa dan tempat ditemukannya korban AA di area pemakaman Talangkrikil. Sebelum dilakukan pembunuhan tersebut, kuat dugaan korban dicabuli terlebih dahulu, namun kasusnya masih dalam pendalaman. Sementara terkait dengan tewasnya korban AA, berdasarkan hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, kuat dugaan karena kurang oksigen. Hal ini diperkuat dengan jasad korban saat ditemukan yang mengeluarkan lendir dari lubang hidungnya. Sementara di bagian pipi dan leher jelas terlihat ada bekas cekikan, dan kuku korban juga ada yang terlepas karena sempat melawan. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Kalau pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi lebih nampak lagi deh. Memang ada kekerasan tumpul. Di mana dokter? Di bagian mana dokter? Di bagian leher. Cekikan mungkin. Nah, bisa dibilang. Namun untuk kekerasan seksual sendiri dok? Kita lagi PA kan. Tapi ada dok ya, indikasinya pemerkosaan dokter? Nah, kita belum tahu itu. AA merupakan pelajar kelas 2 SMP dari salah satu sekolah menengah pertama di kawasan Kemuning. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan tergolong dari keluarga yang kurang mampu. Ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara ayahnya kedi golop dengan penghasilan tidak menentu. Untuk itu, AA sendiri kecil mulai membantu ekonomi keluarga dengan berjualan balon gas di depan salah satu minimarket di Jalan Pipareja. Keluarga, tetangga, dan teman sekolahnya ikut mengantar jenazah ke pemakaman jenazah di tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Talangkrikil yang tak jauh dari rumah korban Senin lalu. Dikatakan kepala sekolah tempat AA menuntut ilmu, AA anak yang pintar dan selalu masuk peringkat 5 besar. Mereka merasa terkejut jika AA meninggal dunia dengan cara tragis. Kalau kesehariannya baik, anaknya supel, kalau sama guru-guru juga akrab gitu kan, untuk belajar juga aktif anak-anaknya. Masuk ranking juga dong? Ya, alhamdulillah ranking anaknya. Masuk berapa besar? 5 besar. Masuk 5 besar. Jadi kesini sama siapa-siapa ini? Sama anak-anak dan seluruh dewan guru. Dari Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru ngaji di jalur 23 L Sugihan Ogan Komering Ilir mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku diketahui telah mencabuli 3 muridnya yang semuanya masih di bawah umur. Perlakuan bejat yang dilakukan seorang guru ngaji berinisial MM, 54 tahun, menambah sederetan guru ngaji dengan menyandang predikat sebutan Ustadz di wilayah Sumatera Selatan.
MM dikenal sebagai guru ngaji di Camp Divisi 3 PT Sam El Jalur 23, Kecamatan Air Sugihan, Ogan, Komering Ulu. Ironis, 3 korban pencabulan guru ngaji Bejar itu semuanya masih di bawah umur, yakni umur 4 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Adapun modus tersangka yaitu mencium, memeluk, serta memainkan kemaluan, hingga kemaluan korban mengalami luka lecet dan perih saat buang air kecil. Terbongkarnya kasus pencabulan guru ngaji tersebut dari laporan orang tua korban, hingga pelaku berhasil ditangkap petugas Reskrim Polres Ogan Komering Ilir. Atas perbuatannya, kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya. Pelaku MM akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Untuk di M, dipeluk dan dicium. Anak korban atas nama KF. Ada 2 korban ini ya? 3. Inisialnya M. Yang 2 korbannya AO, yang ketiga berinisial M. Di Camp Divisi 3 PT Sam El Jalur 23 Desa Tirtamulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ulu, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga salah tangkap, puluhan warga desa Sebubus dan Air Kumbang Bakti Banyuasin mendatangi Polsek Air Kumbang. Warga desa ini menduga polisi salah tangkap karena kelima pelaku mendapatkan kontrak kerja untuk panen sawit yang diakui milik PT Andira. Puluhan warga desa Sebubus dan Air Kumbang Bakti, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin, meminta keadilan terhadap petugas Polsek Air Kumbang yang diakui oleh warga menangkap tanpa ada dasar dan laporan. 5 orang warga dari desa Sebubus dan desa Air Kumbang Bakti yang ditangkap atas nama Basir, Awi, Angkut, Mualim, dan Saat. Kelimanya dituduh mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT Andira Agro. Melalui kuasa hukum warga, Banua Huta Gaul, pelaksanaan pemanenan dilakukan oleh Amiruddin alias Nanang berdasarkan surat perintah dari perusahaan di areal kebun plasma desa Sebubus yang diakui milik PT Andira Agro sebagai kebun inti 7 dan membuat kontrak kerja dengan tim Basir. Tim Basir sebagai tenaga kerja kontrak sesuai kesepakatan memanen dan memuat buah sawit untuk dikirim ke pabrik. Namun para pekerja kontrak ini ditangkap karena diduga melakukan pencurian. Padahal lahan plasma di desa Sebubus adalah milik warga sesuai keputusan sidang, bukan kebun inti 7 milik PT Andira. Lahan masyarakat ini selalu ada masalah dan diklaim diakuin bahwa ini milik Andira. Kata Andira sebagai pelapor bahwa ini adalah lokasi objek ini inti 7. Sementara di dalam gugatan perdata tanggal 17 September 2017 itu jelas disebutkan bahwa objek ini adalah perbatasan SP6 SP7 Sebubus, bukan inti 7. Artinya bisa saja ya bukti yang dilaporkan ini itu palsu. Iya, pertama-tama memang disuruh bekerja di sini, mengangkut buah. Jadi ya berangkat bekerja, tahu-taunya ditangkap begini 4 orang. Siapa namanya? Basir, terus Bapak Awi, Bapak Angkut, Bapak Mualim, satunya Bapak Sarna. Sementara dari pihak Polsek Air Kumbang belum dapat memberikan keterangan atas penangkapan yang dikatakan warga salah tangkap tersebut. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Samsat Oku menemukan temuan kendaraan mobil angkut yang beroperasi di PT Semen Batu Raja menggunakan plat nomor kendaraan dari luar Oku. Akibatnya merugikan PAD daerah per tahun 4 miliar lebih. Sungguh sangat disayangkan apa yang menjadi temuan Samsat Oku terkait banyaknya kendaraan yang beroperasi di PT Semen Batu Raja tidak taat pajak dan bernomor polisi di luar Kabupaten Oku serta tidak ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Akibatnya merugikan penghasilan asli daerah mencapai 4 miliar per tahunnya. Mirisnya, hal ini terjadi lama. Bahkan pihak Samsat Oku telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini PT Semen Batu Raja belum memaksimalkan hal itu.
Kepala Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Ogan Komering Ulu, Humaniora Basili Basmark menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Terbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta Undang-Undang 2 Tahun 2009 tentang angkutan jalan lalu lintas, setiap kendaraan wajib untuk bernomor polisi daerah di mana mereka melakukan operasional seperti kendaraan angkut baik fuso, truk dan lainnya. Ratusan ya kendaraan PT Semen ini angkutannya yang belum berplat Kabupaten Oku. Kami harapkan di kegiatan ini untuk dapat dimutasikan ke pemerintah Kabupaten Oku. Karena tahun depan pemberlakuan Undang-Undang HKPD itu di mana absen PKB-nya, hari itu juga ketika membayar pajak maka hari itu juga langsung di-split atau dibagi kepada pemerintah Kabupaten Oku. Jadi Sejauh ini dia menjelaskan perusahaan Semen Batu Raja ada ratusan kendaraan jenis fuso, truk yang tidak mematuhi aturan yang ada. Jika dikalkulasikan per tahunnya, merugikan PAD daerah mencapai 4 miliar lebih. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Menanggapi pedagang nakal yang tidak berjualan di tempat yang disediakan, pejabat Bupati Ogan Komering Ulu melakukan sidak ke Pasar Pucuk di Batu Raja. Pedagang di sini berjualan di areal terlarang dan mengosongkan kios yang telah dibangun. Penjabat Bupati Oku M. Iqbal Alian Syabanah memantau langsung kios pasar atas yang tidak difungsikan oleh pedagang sejak beberapa lama waktunya. Hal itu membuat para pedagang nakal berjualan di areal terlarang trotoar jalan protokol kawasan Pasar Pucuk hingga membuat pengendara terganggu, bahkan membuat pasar semerawut. Ditemani di rut pasar, mereka berkeliling memantau kios yang tidak difungsikan sekaligus mendengar keluhan pedagang. Keluhan dari pedagang-pedagang, terutama yang di kios jalan ini, bahwa mereka itu sepi pembeli, dikarenakan banyak pedagang yang mulai masuk ke depan yang mengisi di pinggir-pinggir jalan. Untuk itu kami sengaja datang ke sini, sekaligus kami melihat harga, dan ini insya Allah bisa kami jadikan sebagai acuan kami dalam mengambil kebijakan ke depannya. Dikatakan pedagang, dampak dari pedagang yang membandel dan tidak mau menempati kios yang disediakan, pedagang yang menempati di dalam pasar menjadi sepi pembeli. Konsumen yang ke pasar tidak mau masuk karena pembeli sudah dihadang oleh pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Jadi banyak yang di bawah, Pak. Pada dasar mereka itu ada kalau lapak sih, Pak, di pojok. Tapi tidak galak naik. Kalau diusir sama Pol PP paling batas seminggu. Turun lagi. Itu dia tuh. Saya itu terus sih sebenarnya. Tidak pernah lama, seminggu turun lagi ke bawah. Yang sakit kan? Harapan kami tuh, uang di bawah tuh naik pojok jalan lah. Di arah Pegadaian situ kan ke sini. Iuran tetap. Di sini nih pendaknya tuh kami tuh isi galah yang kosong. Kesia itu kan lagi karcis. Merespon keluhan pedagang tersebut, PJ Bupati Oku berjanji akan segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan pedagang yang berjualan di areal jalan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi pasangan Lusianti Syarifudin dihadiri ribuan simpatisan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kerasakti, Journey to the West, di MNC TV. Pesta uang kaget lagi, MNC TV. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. Kerasakti sore ini jurus membelah lautan. Kau sudah membawa mutiara pemisah air? Tentu saja, pekerjaanku selalu selesai kan? Kau hebat. Kerasakti Journey to the West di MNC TV. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman Kolbu di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa kepada siswa yang suka telat? Ada nggak?
Survei membuktikan. Oh my god, family 100 di MNC TV. Kerasakti sore ini, hilangnya kekuatan Sun Gokong. Kakak tidak bisa apa-apa. Kakak tidak bisa lihat. Kerasakti Journey to the West di MNC TV. Kerasakti Journey to the West di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kerasakti sore ini, jurus membelah lautan. Kau sudah membawa mutiara pemisah air? Tentu saja, pekerjaanku selalu selesai kan? Kau memang hebat. Kerasakti Journey to the West di MNC TV. September berkelas hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dampak musim kemarau yang mulai dirasakan sejak awal Agustus lalu, kini mulai berdampak pada sulitnya kebutuhan air bersih oleh warga di Kota Lubuk Linggau. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan jika pun ada, mereka harus antri dan jauh dari rumah mereka. Seperti inilah kondisi warga yang tengah mengangkut air bersih di sebuah sumber mata air alami dari dalam sumur yang berada di RT 1, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Tampak satu-satunya sumber mata air yang jernih dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci. Selain itu, juga warga secara bergantian mengambil air dengan menggunakan galon dan derijan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk konsumsi air minum dan memasak. Warga mengaku sejak masuknya musim kemarau membuat air sumur di rumah mengering, hingga warga di Kelurahan Karya Bakti terpaksa memanfaatkan sumber mata air yang dikenal dengan sebutan sumur kembang. Setiap hari, warga setempat terpaksa mengangkut air bersih ini dengan menggunakan derijan yang diangkut dengan kendaraan motor. Biasanya aktivitas mengangkut air dari sumur Kembang Ranai dilakukan warga pada waktu pagi dan sore hari. Sementara itu, warga pun pasrah dengan kondisi sulitnya mendapatkan air bersih dan berharap ada bantuan air bersih untuk pemerintah selama musim kemarau terjadi. Sekitar 2 mingguan, Pak. 2 mingguan ya? Iya. Jadi kita ngambil banyaknya di sumur Kembang ini. Ini Jalan Rinjani. oh, banyak sumber air ada ya? Alhamdulillah sini orang-orang banyak ambil di sini, Pak. Sumber air, Pak. Kita ngambil biasanya jam-jam berapa, Dek? Ada yang subuh, ada sampai malam, Pak, sekitar jam isya. Berapa bulan? Jadi kita ngambil sumber sini ya? Di situ tempat aku tuh banyak, Om. 2 sumur malah. Cuman bau. Sering kalau kemarau ini ya? Dia banyak peceran hitam ya. Ini biasanya warga dari mana Be yang ngambil sini? Dari ini banyak sampai keluar Karya Bakti kan. Yang besar sini. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri tamu kehormatan dari warga Tionghoa yang merayakan peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Sian di Kelenteng Ching Hong Tong, Suak Permai Kebun Sayur, Palembang. Ribuan warga Tionghoa menghadiri peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Sian di Kelenteng Ching Hong Tong, Suak Permai Kebun Sayur, Palembang, Selasa malam. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dihadirkan sebagai tamu kehormatan warga Tionghoa tersebut dan mendapat sambutan hangat dari warga yang merayakan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Sian. Di malam penuh keakraban itu pun, Herman Deru menyampaikan memberikan sambutan terima kasih kepada warga Tionghoa yang telah mengundangnya. Setelah itu, Herman Deru pun diberikan kehormatan untuk bernyanyi dengan membawakan lagu grup band Republik Aku Takut. Menurut Herman Deru, peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Sian menjadikan sarana silaturahmi, keakraban, serta kebersamaan khususnya warga Tionghoa. Ini dijadikan ajang untuk menjalin keakraban bersama masyarakat yang beribadah di kelenteng ini. Selamat. Termasuk tadi juga Bapak nyanyikan lagu Aku Takut, itu maksudnya gimana, Pak? Jangan ditinggal ke aku nih. Peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Sian sendiri selalu diperingati berdasarkan kalender Imlek yang diperingati setelah 8 bulan dari Imlek. Supaya kita lebih supaya kita sehat, tidak
tidak ada harapan kita sehat lah. Sehat ya. Sehat ya. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Ribuan warga hadir memadati acara deklarasi yang digelar pasangan calon bupati dan wakil bupati Lusianti Syaripudin. Acara yang berlangsung di stable berkuda di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Kayu Ara ini dipadati ribuan warga dan dihadiri juga semua partai pendukung. Ribuan warga berdesakan menyapa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Lusianti Syafarudin saat memasuki lokasi acara deklarasi di stable berkuda di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Selain ribuan warga, partai pendukung juga dihadirkan sebagai barisan depan, termasuk Mawardi Yahya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan yang juga calon Gubernur Sumatera Selatan. Selain itu, kader dan ketua partai lainnya seperti Partai Perindo, Partai PKN, Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PAN, Partai PKS, Partai Hanura, Partai P3, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Umat. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Beni Hernedi dan diikuti oleh ketua-ketua partai koalisi dengan komitmen deklarasi, yaitu siap memenangkan pasangan Lusianti Syafarudin dengan meraih kemenangan, serta memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Pasangan calon Bupati Lusianti menyatakan dirinya siap untuk memajukan Kabupaten Musi Banyuasin dengan program pro rakyat, semangat gotong royong, kebersamaan dan tanpa syarat dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang merata dan keadilan di seluruh wilayah Musi Banyuasin. Tunjangan kematian 1 miliar 1 desa merupakan program dan visi misi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lusianti Syafarudin. Yang mana sekolah gratis dengan ditambah perlengkapan gratis, kemudian berobat gratis, 1 miliar 1 desa, dan masih banyak lagi program-program kami yang berpihak kepada masyarakat. Ya, warga ini. Alhamdulillah, itu menambah semangat kami, energi kami yang positif untuk berjuang menjadi bupati dan wakil bupati. Lusianti menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kabupaten Musi Banyuasin, pimpinan parpol, relawan, dan simpatisan yang sudah hadir pada acara deklarasi tersebut. Dari Musi Banyuasin, Eda Lestari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.